kembali lagi di konten saya di channel Yolanda Ariela. Kita belajar bareng. Masih kenalkan, kalau saya itu mahasiswi Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Jadi konten ini untuk memenuhi tugas manajemen inovasi yang diampu oleh yang terhormat Bapak Sandi Nasruddin Wibowo, SEMM. Selanjutnya, langsung saja kita ke materinya mengenai pembelajaran berbasis kompetensi. Oke, langsung saja ke materinya. Jadi, pertama-tama kita harus tahu dulu nih tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Nah, tujuan pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses TIKA. Kompetensi berbentuk kinerja atau ujuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan atau pekerjaan. Lalu, kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Lalu, apa saja sih kurikulum berbasis kompetensi itu? Apa sih artinya? Nah, kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang ditunjukkan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Selanjutnya, kompetensi dan pengukuran hasil belajar. Nah, pada akhir proses pembelajaran, pengajar, peserta didik, dan masyarakat ingin tahu bagaimana sih hasil pembelajaran. Nah, para pendesain pembelajaran perlu membuat alat pengukuran yang dapat mengukur kompetensi yang dimaksud dalam tujuan pembelajaran. Nah, alat ukur apa yang dinyatakan valid? Data alat ukur yang dapat mengukur sesuatu yang harus diukur atau reliable. Lalu, perbandingan kemampuan dan kompetensi. Nah, dalam perbandingan kemampuan dan kompetensi ini, kemampuan dalam kawasan pengetahuan, keterampilan, sikap, atau kompetensi dasar mencakup yang pertama, kemampuan menjelaskan cara membuat proposal penelitian, yang kedua, kemampuan cara menulis laporan penelitian, dan yang ketiga, menguraikan cara penggunaan peralatan laboratorium fisika dengan baik. Yang keempat, menguraikan cara sopan santun dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima, menguraikan bentuk perilaku gotong royong sesuai ajaran Pancasila. Selanjutnya, kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Yang pertama itu ada pihak pertama, yaitu pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Nah, mereka ini pihak yang perlu dibantu penyelenggara diklat untuk membangun cita-citanya, yaitu si peserta didik. Yang kedua, yaitu pihak kedua merupakan penyelenggara diklat, di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola santunan pendidikan, satuan pendidikan. Yang ketiga, yaitu pihak ketiga merupakan pengguna lulusan. Nah, mereka ini yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan kerja. Selanjutnya, hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator. Yang pertama, fasilitator perlu mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia, seperti di perpustakaan, peralatan laboratorium, ruang pembelajaran, dan mampu menciptakan sendiri sumber pembelajaran lain jika sumber belajar tidak ideal dan tidak tersedia. Lalu yang kedua, fasilitator perlu terampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran, meliputi tahapan pembelajaran runtut saat menyajikan isi pembelajaran, menggunakan berbagai metode, media, dan alat, menggunakan waktu secara efisien, motivasi penguatan, dan penghargaan sepanjang proses pembelajaran. Lalu yang ketiga, fasilitator mampu merancang dan menggunakan alat pengukuran. Hai, bagaimana pembelajaran kali ini? Mengenai pembelajaran berbasis kompetensi kali ini, apakah kalian memiliki kesulitan? Bisa komen di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, comment, and subscribe.
Terima kasih, dukung terus channel YouTube saya, Yolanda Ariela. Jangan lupa subscribe.